Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua tugas pokok dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas pokok yang pertama tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 6 yang berkata bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Berarti tugas memberitakan Injil merupakan panggilan kita semua yang percaya kepada Yesus pribadi lepas pribadi. Ini merupakan tugas pertama yang terutama dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di muka dunia ini. Tugas yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang yang percaya kepadanya, adalah tugas memberikan pertanggungan jawab iman. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus Yesus menjadi malu karena fitnaan mereka. Tugas memberi pertanggungan jawab terhadap apa yang telah kita yakini dan terhadap apa yang telah kita alami bersama di dalam Yesus Kristus. Ini dikenal dengan istilah apologetika. Suatu pertanggungan jawab baik berupa lisan secara langsung dapat disampaikan kepada orang yang bertanya kepada kita, maupun pertanggungan jawab secara tertulis yang dapat kita berikan melalui tulisan-tulisan penting yang kita buat yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kata apologetika di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertanggungan jawab atau pembelaan diri terhadap apa yang telah kita yakini dan kita hidupi sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apologetika merupakan panggilan yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil kepada dunia ini, tetapi kita juga dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita imani di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah dunia ini kepada setiap orang Kristen. Pertanyaan itu adalah, apakah iman Kristen sama
dengan agama yang lain yang ada di dunia ini. Mengapa disebut iman Kristen, bukan agama Kristen? Apakah yang menjadi dasar dari kebenaran iman Kristen? Dan apakah iman Kristen itu masuk akal atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran-kebenaran yang ditanyakan kepada kita tentang iman Kristen, kita harus mengakui bahwa iman Kristen adalah iman yang disusun berdasarkan fakta-fakta sejarah. Sejak dunia diciptakan oleh Allah sampai nanti di dalam kekekalan yang akan datang. Semua fakta-fakta sejarah tentang apa yang telah direncanakan dan dilakukan Allah bagi dunia ini dari kekal sampai kekal, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Fakta-fakta kebenaran ini juga didukung oleh banyak bukti-bukti ilmiah dan bukti-bukti ilmu pengetahuan yang semakin mengkokohkan bahwa apa yang diyakini oleh iman Kristen dan apa yang dialami oleh kehidupan orang Kristen merupakan satu fakta nyata, satu kebenaran nyata yang dialami dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada dua dasar pokok di dalam kita mempertanggungjawabkan iman Kristen kita kepada orang yang bertanya kepada kita. Kita pertama-tama harus dan wajib menggunakan Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis, yang telah diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 serta di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab memiliki dua ciri khas yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain yang ada di dunia ini. Ciri khas dari firman Allah yang tertulis adalah bersifat ilahi. Artinya seluruh kebenaran bersumber dari ilham dan wahyu Allah. Jika Allah tidak memberi wahyu, jika Allah tidak memberi ilham kepada para penulis Alkitab, maka tidak mungkin kebenaran tentang rencana Allah bagi dunia ini dapat dibaca hingga zaman ini. Firman Allah yang tertulis yang kedua adalah bersifat manusiawi, karena memang ditulis dalam bahasa manusia, di dalam konteks manusia hidup pada zamannya, dan di dalam situasi dan kondisi budaya pada zamannya. Itulah sebabnya sebagai firman Allah yang tertulis, Alkitab dapat dipercayai
kebenarannya. Alkitab dapat diuji kebenarannya, dan setiap orang yang menguji, menyelidiki untuk mencari kebenaran melalui Alkitab, pada akhirnya orang tersebut akan menemukan dan diyakinkan bahwa Alkitab benar-benar firman Allah. Dasar yang kedua dari iman Kristen adalah Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan Filipi 2 ayat 5 sampai 8 mencatat bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang unik, karena sejak di masa kandungan hingga dilahirkan, Yesus Kristus mempunyai dua sifat yang tidak dimiliki oleh semua manusia yang pernah lahir di muka bumi ini. Kedua sifat itu adalah sifat ilahi dan sifat manusiawi. Kedua sifat itu teramu bersatu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan, tidak bercampur sedemikian rupa sehingga kehilangan jati diri dari kedua sifat itu dan tidak terbagi. Tetapi kedua sifat itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua dasar kebenaran iman Kristen inilah yang seringkali menjadi serangan-serangan orang untuk memperlemah keyakinan iman Kristen. Kedua kebenaran ini seringkali juga dipakai orang-orang lain untuk meragukan supaya orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus menjadi goyah imannya dan meninggalkan kekristenan. Kedua kebenaran ini juga yang seringkali disoroti untuk menunjukkan kelemahan dari iman Kristen. Akan tetapi firman Allah yang tertulis dan firman Allah yang hidup, yang memiliki sifat ilahi dan sifat manusiawi, ternyata merupakan firman Allah yang benar-benar nyata ada di tengah-tengah dunia ini dan pernah hadir di muka dunia ini. Dan setiap orang pernah memiliki pengalaman dengan pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sebenarnya yang menjadi tugas pokok di dalam kita mempertanggungjawabkan iman kita? Tadi firman Allah sudah disebutkan di dalam kitab 1 Petrus, ya, di dalam kitab 1 Petrus tadi sudah disebutkan bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab kita dengan lemah lembut dan sopan, serta menghormati orang lain dan dengan hati nurani yang suci. Itu artinya apa? Ketika kita ditanya, kita wajib memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mereka. Itulah sebabnya pertanggungan jawab iman atau apologetika Kristen bukan ajang kita berdebat
bukan ajang kita bertengkar, mempertahankan kebenaran kita masing-masing. Bukan ajang untuk kita merasa benar dengan sendirinya. Tetapi apologetika bertugas meyakinkan, menjawab keraguan-raguan siapapun yang mempertanyakan kebenaran iman Kristen. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah mendengarkan berita Injil, yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, dan yang sudah mengalami kehidupan bersama Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk menyaksikan, mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, yang kita yakini, dan yang kita hidupi di dalam iman Kristen, agar orang-orang yang bertanya kepada kita boleh menemukan kebenaran yang sebenarnya. Biarlah orang-orang yang bertanya kepada kita menjadi diyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar adanya. Tugas apologetika merupakan tugas panggilan dari semua orang Kristen. Di tugas inilah kita mempunyai banyak kesempatan untuk menyampaikan kebenaran bahwa Allah pernah datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus, bahwa Dia pernah mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Kebenaran-kebenaran inilah kebenaran-kebenaran yang sudah teruji oleh waktu dan zaman. Kebenaran-kebenaran inilah yang mampu meyakinkan setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Untuk episode selanjutnya, saya akan membahas tentang bukti-bukti nyata bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang bersifat ilahi dan bersifat manusiawi, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus makin diteguhkan dan makin mencintai firman Allah. Amin.